bulannya Al-Quran. Bingung jadinya. Kenapa kita harus memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut ini bulan dengan sebutan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah? Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tadi serta menjadi al-furqan, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu dahsyatnya Ramadan disebut dengan istilah Syahrul Quran karena amalan yang melebur dosa-dosa kita. Salah satunya adalah zikir Quran kita, qiraah Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Al-Imam, yakni Imam Syafi'i, beliau itu kalau sudah datang bulan suci Ramadan, beliau tutup kitab-kitabnya. Beliau konsentrasikan kepada kitab al-suci Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Sampai beliau berkali-kali dalam sehari itu khatam Quran. Kenapa? Tahriman wa takriman kepada bulannya Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita sebagai muslim, anak muda, remaja muslim. Kalau kita ngaku remaja muslim jauh dari Al-Quran, maka berarti pertanyaannya keislaman kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kalau SMA, Korpri, semua siswa-siswinya adalah pencinta-pencinta Al-Quran. Bahkan setiap hari sakunya nggak pernah lepas dari Al-Quran. Betul? Betul, Pak. Mudah-mudahan betul. Amin. Karena kita tahu Al-Quran ini salah satu yang nanti bakal memberikan syafaat kita di akhirat. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Ketika Allah sudah tahu, berikan pemberitahuan kepada kita bahwa ini bulannya Al-Quran. Berarti di sini ada pesan kepada kita. Ingin hidup lancar, hidup berkah, hidup terbimbing. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Karenanya bila manusia hidup di bawah naungan Al-Quran, maka ia akan terbimbing dan terhindar daripada kesesatan hidup, berada jalan yang lurus, karena selalu dibimbing dan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah olehmu akan Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya dia Al-Qur'an akan memberikan syafaat, pertolongan buat orang yang suka baca dan mengamalkan Al-Quran. Saya tahu waktu saya ngisi acara pesantren Ramadan di SMA Korpri Bekasi, Masya Allah. Saya masuk, yang saya rasakan di sana itu bukan seperti sekolah biasa, tapi aura seperti pesantren. Artinya apa? Kalau dimulai dari kehidupan yang Qur'ani, muridnya murid yang Qur'ani, gurunya guru yang Qur'ani, kehidupannya kehidupan yang cinta kepada Al-Quran, terasa indah hidup kita. Makanya kalau ditanya cinta sama Al-Quran, pasti jawabnya cinta. Sayang sama Al-Quran, sayang. Tapi jujur kalau kita keluar rumah, Al-Quran ketinggalan, balik apa enggak? Tapi kalau HP ketinggalan, balik apa enggak? Kalau ditanya cinta mana Al-Quran sama HP? Cinta Al-Quran. Banyak mana? Megang Quran apa megang HP? Megang. Nah, jawabannya masing-masing. Maka salah satu bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar dibaca. Al-Quran bukan sekedar dibaca atau ditadarusi. Tetapi mulai dari kita hayati. Kita baca maknanya. Sehingga termotivasi untuk mengamalkan isinya. Lalu kita yang merasa diri bacaan belum bagus, makharijul hurufnya. Ngajilah terus kepada tuan-tuan guru kita. Karena satu huruf Al-Quran yang dibaca, itu akan menjadi kebaikan. Di bulan lain selain Ramadan, satu huruf itu 10 kebaikan. Bagaimana di bulan suci Ramadan? Kalau di bulan selain Ramadan, satu huruf 10 kebaikan.
Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, alif lam mim, apakah itu 10 kebaikan? Rasul menjawab, tidak. Tapi alif 10, lam 10, mim 10. Maka alif lam mim sudah 30 kebajikan. Bagaimana kalau one day, one juz, sehari minimal 1 juz? Masya Allah. Saya tahu nih kalau anak-anak siswa-siswi itu korpri one day 3 juz. 1 hari minimal 3 juz. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehari bisa 3 juz. Amin. Apalagi yang cowok-cowok nih, kelihatan apalagi kalau sudah beduk dan azan maghrib, tak 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 tak, tuh, Allahu Akbar, habis 3 juz. Saya nggak tahu juz Al-Quran, apa juz mangga, juz jeruk, apa juz Al-Fukat itu ya. Yang pasti iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Terus setiap hari di bulan Al-Quran, bacaan-bacaan kita kepada Al-Quran. Dan ketika semakin dibaca, Al-Quran itu menjadi tazkiyatun nafs, pensuci hati, pembersih jiwa, penenang dalam akal pikiran kita. Banyak orang bodoh gara-gara baca Al-Quran diberikan kecerdasan oleh Allah. Banyak orang yang sedikit pengetahuan ketika baca Quran diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tadinya tidak alim, dengan dia membaca Al-Quran, rajin tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bisa menjadi orang alim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Orang yang cinta kepada Al-Quran, hidupnya akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk jalan hidup yang lurus. Karena semua kitab di seluruh dunia ini kitab tersuci, dan paling suci kitab adalah Al-Quran. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Al-Quran. Hatta Rasulullah pernah nantangin siapa yang berani, bahkan Allah pun sudah tertulis dalam firman-Nya yang bisa membuat semisal Al-Quran. Ternyata tidak ada makhluk di dunia ini satupun yang bisa menulis bacaan-bacaan indah, tulisan-tulisan indah, kalimat-kalimat indah dari ayat semisal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua betul-betul menjadi hamba Allah yang Qurani. Dimulai dari mana? Dimulai dari cinta kita kepada Al-Quran. Penelitian pun sudah membuktikan. Saya pernah baca artikel di Jepang lagi rame, bahkan di Amerika, negara-negara Eropa lagi rame. Ketika orang meneliti tentang air, bagaimana air yang ketika ditaruh gelas itu yang berisikan air, disetel musik-musik. Ada musik yang sifatnya pop, musik rock, disetel lagi musik yang santai. Ternyata air itu berubah-ubah bentuknya sesuai dengan apa yang ada terdengar di lingkungannya. Tapi aneh yang mengejutkan, Masya Allah, Subhanallah. Masya Allah, kana ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Ketika para peneliti pengen coba suara Injil dibacakan di dekat air tersebut, pun berubah lagi. Tapi membuat terkejut, Masya Allah, ketika air itu, segelas air itu, didengarkan suara ayat-ayat suci Al-Quran, berubah bentuk seperti kristal yang begitu indah, mempesona, sehingga membuat para peneliti-peneliti terkejut, dan mereka akhirnya bersyahadat gara-gara meneliti bagaimana hebatnya ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, sampai air pun bentuknya berubah menjadi indah. Kristal-kristal yang begitu luar biasa. Maka jangan heran kalau bahasa orang dulu, kita pengen dikasih ketenangan, air adem. Kalau bahasa minta sama kiai, minta sama ulama, Pak Kiai doain, bacain Fatihah. Tapi baca doa, dibacain itu airnya, lalu dibacain bismillah, dibacain Quran, disuruh minum airnya, qabul, orang lagi sakit, bacain doa, minta sama Allah. Artinya bukan berarti kita minta sama air. Dari situ apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Begitu indahnya Al-Qur'an sebagai obat, penyejuk, penenang. Buat apa? Bahkan menjadi rahmat. Maka itu, adik-adikku sayang, siswa-siswi SMA Korpri dimanapun saja antum berada, ayo, walaupun di situasi pandemi COVID-19,
Jangan pernah membuat kita semangat untuk mengaji Al-Quran. Jangan membuat kita turun semangat untuk ngaji Al-Quran. Jangan membuat kita kendor untuk terus mengkaji Al-Quran. Untuk halakoh bersama guru-guru kita dalam halakoh Al-Quran. Timbulkan semangat terus. Kalau bahasa gaulnya gaspol. Udah yakin insya Allah bala wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak di zaman Rasulullah kisah-kisah orang sakit dengan Al-Quran disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Al-Quran ini Allah berkahi kita. Dengan apa? Dilebur dosa-dosa kita. Salah satunya dengan zikir Al-Quran kita. Apa maksud zikir Al-Quran? Tilawah Al-Quran minimal one day, one juz. Satu hari minimal satu juz. You understand? Mudah-mudahan kita semua makin semangat kepada bacaan-bacaan kita khusus kepada Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Yang kedua, Al-Quran ini mampu mengatasi persoalan hidup. Bagaimana tidak Al-Quran ini mampu mengatasi persoalan hidup? Hidup ini berhadangan selalu dengan berbagai macam persoalan. Ujian, kemudian penuh dengan kerikil-kerikil tajam, onak dan duri. Terutama anak-anak muda yang sering galau. Atau bahasa orang bilang mah, ada yang istilahnya bucin lah, apalah namanya. Wallahu a'lam, antum lebih mafhum daripada al-fakir. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Teruslah kita atasi persoalan hidup kembali kepada Al-Quran. Dengan Al-Quran manusia akan menjadi lebih takwa dalam hidup. Ketakwaan ini akan membuatnya mampu mengatasi persoalan hidup. Karena memang sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bakal kasih rezeki dari yang kagak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Al-Fakir punya murid pernah, dia punya hajat belum dikabul sama Allah. Belum diijabah sama Allah. Padahal setiap doa itu pasti dikabul sama Allah. Bisa jadi persoalannya ada yang kusut. Apa benangnya kusut belum dilurusin. Atau mungkin benangnya terputus belum disambungi. Dengan cara apa kusut itu bisa lurus? Putus itu bisa nyambung? Ternyata dengan apa? Teruslah kita qiraah Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bacaan-bacaan terindah adalah Al-Quran. Mau paham, mau kagak artinya, mengandung ibadah dan pahala yang luar biasa. Itulah bacaan Al-Quran. Semakin dibaca, semakin menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Itulah Al-Quran. Apa kata beliau? Di saat dia membaca Al-Quran ada ketenangan hatinya. Di saat dia membaca Al-Quran, ada saja jalan keluar dari persoalan hidupnya. Ketika dia membaca Al-Quran, terasa seperti apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Ada kasih sayang Allah melekat dalam diri kita. Seakan-akan Allah menenangkan dalam persoalan-persoalan hidup kita. Sehingga kita nggak gundah gulana, kita nggak galau. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Dalam ayat lain pun Allah berfirman, kita baca dalam Quran surah yakni At-Talaq di ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, mengikuti kepada Al-Quran, dia ikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan apa? Kemudahan baginya dari setiap persoalan-persoalan atau urusan-urusan hidupnya. Takwa itu indah. Dimulai dari mana? Bacaan-bacaan kita, mengkaji kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Al-Quran ini, kepada siswa-siswi SMA Korpri Kota Bekasi, terus semangat kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, karena salah satu yang melebur dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan adalah zikir Quran kita, yakni tilawah Al-Quran kita, yakni kita bertadarus Al-Quran. Mudah-mudahan
Allah berkahi kita di bulan yang berkah ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, khilaf dan kesalahan kita. Kalau sudah Allah berikan kemampuan kita untuk membaca Al-Quran, lalu kita mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, inilah orang-orang yang hidupnya Qurani. Maka hidup yang diberkahi, dirahmati, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayaknya ini siswa-siswi udah mulai ngantuk nih. Ini dari auranya kelihatan di laptop saya ini. Ada yang bilang ikan sepat, ikan gabus. Kok nggak ada yang bilang cakep? Bilang cakep dong, semangat. Oke Pak, siap. Ya. Cakep. Ikan sepat, ikan sepat, gabus. Cakep dong. Bilang cakep, saya doain yang belum mandi jadi cakep ya. Sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Kalau bisa katanya Pak Ustadz, udah ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, mata makin ngantuk. Ya, tetap semangat. Jadi ayo kita motivasi diri kita. Untuk apa? Untuk cinta kepada Al-Quran. Inilah yang melebur dosa-dosa kita. Salah satunya adalah tilawah Al-Quran kita. Selain syahrul siyam, puasa kita, yang kedua syahrul Quran. Yang terakhir ada tambahan sedikit dari materi Al-Fakir. Salah satu yang melebur dosa kita adalah syahrul qiyam, yakni solat sunnah taraweh kita. Karena di bulan Ramadan nggak ada qiyamul lail yang hanya di bulan suci Ramadan saja, di bulan lain nggak ada, itu adalah solat sunnah taraweh. Qiyamul lail yang nggak pernah ada di bulan lain kecuali Ramadan adalah solat sunnah taraweh kita. Solat taraweh ini adalah solat yang penuh dengan keindahan dan keberkahan. Walaupun kalau saya tanya nih jujur nih, siswa-siswi Korpri, kalau sholat taraweh masih semangat kagak nih? Insya Allah masih Pak. Semangat Amin. masih Pak, masih. Masih semangat imam yang cepat apa semangat imam yang lama? Imam yang cepat Pak. Oh yang cepat. Sedang. Kalau ada imam yang takdirnya begini semangat nggak nih? Allahu Akbar. Buat yang batuk terus. Semangat nggak kira-kira? Ya, kalau ada imam taraweh yang bacanya lambat, pasti antum di belakang pada gerendeng ngomong sama temennya. Wah kata juga apa? Jangan taraweh di sini. Gitu deh. Lu sih ngajak gua di sini, mindik-mindik ke belakang deket sendal kabur lagi lama-lama. Ini sekarang viral nih. Mudah-mudahan antum semua cinta kepada Al-Quran, ngaji Al-Quran, sholat ngikutin hadis Nabi. Ada tumak ninahnya, ngikutin syarat rukun sholat yang bagus. Asal aja Ramadan viral itu tarawih tercepat di dunia. 20 rakaat, witir 3 dalam waktu. Nggak sampai 7 menit kelar. Ini videonya pada ngeliat nih. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan sholat, itu nge-track itu. Iya Pak, itu nge-track. Itu nge-track, itu bukan sholat. Kenapa sih bilang kayak gitu? Kalau sholat kayak begitu yang pertama, saya yakin tumak ninah kita nggak pakai tanya sama guru Haji Ali Akbar. Sholat kayak begitu sah nggak kira-kira menurut aturan syarat sah sholat atau rukun sholat? Ada yang terbuang tumak ninahnya, bacaannya juga tidak apa jelas. Allah Akbar, baca Fatihah, makhorijul hurufnya nggak dibaca dengan fasih. Satu huruf aja dibaca an'amta, dibaca an'amta. Tidak sah sholat kita. Artinya itu bisa sah sholat karena bacaan Al-Quran kita bagus, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Maka jangan dianggap remeh soal ibadah. Lagi kalau tarawih tercepat di dunia, kesian yang aki-aki sama nenek-nenek ya deh ya. Kalau aki-aki sama nenek-nenek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngikutin cuman geged. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu, sami'allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyender dah. Akhirnya ada berita duka cita. Bis tarawih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu malam tarawih ada yang meninggal atuh. Kan kebangetan. 2 malam tarawih 2 orang mati. Lah nggak mungkin. Makanya tarawih yang melebur dosa kita adalah sholat sunat tarawih. Ikutin tarawih Rasul. Tarawih artinya tenang. Saking tenangnya Rasulullah dalam tarawihnya. Beliau 1 rakaat. Pernah ada sahabat pengen tahu Rasulullah tarawihnya bagaimana. Di saat itu sahabat Abu Bakar ada yang menyaksikan Rasulullah bacaan 1 rakaatnya Al-Baqarah kelar. Dipikir sama sahabat kayaknya udah kelar nih ruku. Nyambung lagi surah Ali Imran. Itu 1 rakaat bisa sampai 3 juz. Rakaat yang kedua bisa sampai 4 sampai 5 juz. Kira-kira kalau di masjid kita ada imam yang bacanya 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz.
Antum terus ngikut apa kabur kira-kira? Kasur, Pak. Ya, kalau ada imam tarawih 1 rakaat, Ikut sambil 1 juz, 2 manet-manet, rakaat, 2 juz, mentang-mentang cinta buat sama Al-Quran, tapi pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke belakang, ini jamaah pada kemana? Kabur semua saya. Inilah kita. Maka mulai hari ini semangat di diri kita dengan ibadah. Dan ibadah yang paling indah di bulan berkah, salah satunya tilawah Al-Quran, kemudian malamnya tarawih, siangnya berpuasa. Itulah amalan yang melebur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan adik-adik, siswa-siswi tetap semangat. Baik yang kelas 12 yang mau lulus kelas 3, ataupun kelas 2-nya atau kelas 1-nya, antum semua tetap sehat, dilindungi Allah dari bala dan wabah. Doakan juga guru-guru kita, ini ada kepala sekolah, beserta jajaran dewan guru, semuanya kita doain. Mudah-mudahan terhindar bala dan wabah. Seiring berjalannya bulan berkah, moga bala dan wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar tatap muka dengan guru-guru kita, karena salah satu syarat belajar berkah dalam kitab Ta'lim adalah muwajahah, berjumpa dan tatap muka seorang murid dengan gurunya, guru dengan muridnya. Disitulah akan timbul tawadud dan tarahum, cinta dan kasih sayang. Kalau sudah guru mencintai muridnya dengan hati nurani yang paling dalam, seorang murid cinta kepada gurunya, guru cinta kepada muridnya, itu yang disebut terbuka tabir-tabir keberkahan ilmu. Ikhlas. Walaupun di saat ini kita berada situasi darurat, harus dengan cara kita daring, belajarnya insya Allah bukan daring, belajar sambil berbaring. Yang kadang-kadang gara-gara daring banyak siswa-siswi di luar sana otaknya pada miring. Tapi insya Allah kalau di SMA Korpri, saya yakin walaupun kita dengan daring, tetap semangat belajar kita. Kemudian semangat belajar dengan keras, dengan cerdas, dan iringi dengan ikhlas. Insya Allah, Allah akan berikan kepada kita yakni keberkahan ilmu. Tadi Guru Haji Ali Akbar udah bilang, walaupun situasi seperti ini, jangan lupa kepada Allah. Tingkatin terus semangat ibadah kita di bulan berkah. Jangan sia-siain waktu kita untuk tilawah Al-Quran, terutama bacaan-bacaan Al-Quran kita. Sementara HP boleh dipakai, tapi sesekali juga banyakin baca-bacaan kita kepada Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang disampaikan singkat ini ada manfaatnya. Yang pertama, singkatnya adalah 1, jangan jauh-jauh dari Al-Quran agar kita diberkahi Al-Quran. Kaji Al-Quran, karena orang yang suka mengkaji Al-Quran, dia akan terbimbing hidupnya dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mampu mengatasi persoalan hidupnya. Dan yang ketiga, Allah akan berikan yakni jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan Allah berikan apa? Yang ketiga terakhir, keberkahan hidupnya. Sebelum saya tutup, Al-A'raf ayat 96, Bapak Ibu adik-adik bisa lihat Quran surah Al-A'raf ayat 96. Inilah janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah sekiranya satu penduduk itu, satu bangsa itu, satu negeri itu mereka amanu, beriman kepada Allah. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah bakal bukain pintu keberkahan. Dari langit turun berkah. Dari bumi keluar berkah. Tapi kalau sudah tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari Al-Quran, lebih senang ngikutin gaya hidup selain Al-Quran. Gaya-gaya hidup barat, westernisasi, globalisasi, dan lain sebagainya. Dia lebih senang ngikutin gaya-gaya di luar Al-Quran. Maka yang terjadi, kita lihat bala dan musibah nggak pernah ngasuh-ngasuh di negeri kita. Ini Allah udah kasih tahu, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi rata-rata mereka ini mendustai ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya mereka ini semua diazab oleh karena perbuatan mereka sendiri. Belum lama gempa lagi. Belum lama lagi musibah, banjir, apa semua. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Saya yakin dengan tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, hidup kita akan terarah lurus dan bagus, ikhlas dan tulus, mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas khilaf salah dan kurang.
saya kembalikan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita yang mulia, Guru Haji Ali Akbar SPDI. Kepada beliau saya persilakan, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mau di anak-anak SMA di Udah 400 yang nonton. 144 ya. Hah? Halo. Cek. Oke, Maaf, Pak. baik. Agak putus-putus. Udah bisa standby suaranya? Oh, udah enakan, Pak. Oke, baik. Oke, siap, Guru. Jangan ditutup ya. Siap. Oke, baik. Anak sekalian yang bawa bang, barusan kita sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan bahwa di bulan Ramadan ini kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Tadi Guru Aang sudah sampaikan, sebagai orang muda yang semangat militan, jangan sampai kita ninggalin Al-Quran. Ya. Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan juga tunjuk. Ya. Kalau pengen selamat kita hidup, maka kembali kepada Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran. Terus yang kedua, kita praktekin Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali di antara kalian lebih dalam. Guru Aang ini terbangnya udah kemana-mana nih ya. Kemarin aja tanpa diundang itu ribuan orang datang ke kediaman beliau untuk dalam rangka pengajian. Nah, silakan barangkali mau bertanya kepada guru kita, sih yang harus kita untuk memotivasi diri yang suka, orang yang semangat, orang yang punya masa depan. Silakan sebut nama, kelas, kalau bisa ya tinggalnya di mana, ya, nomor handphonenya berapa, ya, silakan. Ayo. Ya, silakan. Ya, siapa? Siapa? Naufal, mana Naufal? IPA 2. Ya, hadir Pak. Oke, silakan Naufal. Oke, Tes izin bertanya Tes, saya Noval kelas 11 MIA 2. Baik, Noval, silakan. Untuk mana? Salam kita dulu pengen dong. Salam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Noval. Izin bertanya Tes, untuk kita itu kalau mau berbuat kebaikan tapi lingkungan kita itu jauh banget dari kata-kata kebaikan, itu kira-kira gimana Tes untuk menyikapinya? Apakah kita harus bisa ngingetin juga ke lingkungan kita atau bagaimana? Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim, Nopal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita lakukan, ingin berbuat baik tapi lingkungan kita tidak baik,
kita mulai dari diri kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Seperti ikan, walaupun berada di lautan yang asin, tapi dia nggak mesti harus ikut-ikutan asin. Artinya saya teringat juga ungkapan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Salah satu yang membuat orang hatinya mati, hatinya gelap adalah wasuhbatuz zalimin. Dia itu senang berteman dengan orang-orang yang zalim. Artinya kalau peribahasa kita di Indonesia ini kan kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kecium bau apa? Nopal jadi bau wangi. Tapi kalau kita berteman dengan tukang minyak tanah, deket tukang minyak tanah, berarti kan kita jadi ikut-ikutan bau minyak tanah. Ya ketika lingkungan kita nggak baik, sementara bisa jadi kita ikut teman yang baik, pilih sahabat yang baik, maka mudah-mudahan ini bagian cara kita untuk menjadi orang baik. Karena salah satu syarat untuk menjadi orang baik, yang pertama kita mulai dari diri kita, kemudian kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang paling penting kita harus punya murabbi warruh, yakni pembimbing, guru. Jadi jangan kita anggap guru hanya di kelas saja. Guru itu bukan cuma mengajar, tapi juga mendidik. Dan yang disebut murabbi warruh adalah mereka yang mengajar plus mendidik murid-muridnya. Bukan cuma di kelas menyampaikan ilmu melalui papan tulis dan tulisannya, tapi juga terus membina, mendidik. Antum Nopal nggak usah takut-takut. Ada apa? Tanya sama tuan-tuan guru kita. Minta bimbingannya, minta nasihatnya. Yang terakhir, tadi jangan jauh-jauh dari ibadah. Terutama tilawah Al-Quran kita. Sibuki diri dengan hal-hal yang baik. Insya Allah, kalau sudah diri kita menjadi hamba Allah yang baik, lama-kelamaan kita akan bisa menebar kebaikan kepada orang lain. Lingkungan kita nanti pun akan kita mulai rangkul menjadi lingkungan yang baik. Siapa tahu Nopal jadi pelopor kebaikan di lingkungan yang kurang baik. Demikian. Mudah-mudahan Nopal jadi anak yang baik. Insya Allah dan semua lingkungannya menjadi lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, terjawab banget. Sama-sama Noval. Afwan. Oke. Terima kasih Noval dari 11 IPA 2. Boleh kelas 10? Kalau tadi kelas 11, sekarang kelas 10. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, nama kelas sebutkan namanya. Yuda Erlangga, 10 Mia 3. 10 Mia 3. Ucapkan salam sebelum bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mau nanya, bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah dalam tilawah Al-Quran? Kadang ngantuk, kadang malas. Iya. Siapa tadi namanya? Nama antum siapa? Yuda Erlangga. Oh, Yuda Erlangga. Langsung dijawab aja Guru Haji Ali ya. Boleh Guru, silakan. Tafadhol. Jadi gimana biar supaya kita istiqomah baca Al-Quran? Kita kalau baca WA berjam-jam bisa kuat. Megang HP berjam-jam bisa kuat. Tapi kadang giliran megang Al-Quran baru selembar udah ngantuk. Betul nggak Erlangga tuh ya? Baru baca selembar udah ngantuk. Baru megang Al-Quran udah males. Karena memang itu jalan ke surga. Kalau udah jalan ke surga, pasti ada aja ujian dan cobaannya. Lihat di dalam kitab Minhajul Abidin, potongan hadisnya begitu jelas. Apa kata baginda Rasul? Ala wa innal jannata hubbat bil makarih. Orang kalau sudah bicara jalan ke surga, pasti dihiasi dinding surga itu di dunia ini dengan al-makarih. Penuh dengan ujian, cobaan, berat, rintangan. Kayak tadi Nopal juga gimana pengen buat jalan jadi orang baik. Lingkungannya kurang baik. Ya memang jalan ke surga. Ujiannya berat. Lalu bagaimana biar kita istiqomah? Benar-benar istiqomah kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran. Bacaan-bacaan kita terus semangat kepada Al-Quran. Hayati bahwa Al-Quran ini nanti bakal menjadi penolong kita di akhirat. Al-Quran itu harus menjadi sahabat dekat kita. Dalam kehidupan kita, pedoman kita. Semakin kita cintai Al-Quran, hidup makin enak insya Allah Erlangga. Yuda Erlangga. Semakin terus kita baca Al-Quran, semakin haus kita kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin kita kaji Al-Quran, maka semakin tunduk dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang diselamatkan oleh Allah.
Bagaimana biar istiqomah? Teruslah cari sahabat-sahabat, teman-teman yang cinta kepada Al-Quran. Bikin halaqah atau komunitas pencinta Al-Quran. Bergaul dengan orang-orang yang demen sama Al-Quran. Insya Allah nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa karena dimulai dari apa? Membiasakan diri kepada apa? Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Insya Allah orang bisa karena biasa. Mudah-mudahan Yuda makin istiqomah mengkaji dan mengaji Al-Quran. Demikian, Guru. Oke. Baik. Dari Yuda Erlangga 10 IPA 3. Terima kasih. Bapak senang pertanyaan kamu karena pertanyaan kamu itu menandakan kamu anak yang cerdas, ya. Kenapa Bapak bilang kamu anak yang cerdas? Karena ada motivasi untuk menjadi orang soleh. Ya, mudah-mudahan Yuda Erlangga Allah jadikan anak yang soleh, Amin. anak yang cerdas. Amin. Ya. Amin. Sekarang pindah ke ke kelas 11. Ya, siapa ayo kelas 11? Pak, saya boleh Pak? Ya, nama dan kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 5. Apa kabar? Namanya sorry Pak. Sami Hadian, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sami, baik. Sami. Ya. Alhamdulillah. Ya, mau nanya dong. Kalau misalnya puasa tapi kerjanya tidur terus gimana tuh Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya nih. Kayak makanya ini nanya kalau nggak di kamar kayaknya di dapur nih ya. Nanya di dapur aja nih Sami ini. Iya. Silakan guru. Baik. Ini Sami Hadian kalau nggak salah orang Prima ini ya. Dari Prima ya? Iya Ustaz, benar. Waktu umroh bareng ya sama guru ya. Gimana kabar Ibu Bapak sehat ya? Sehat alhamdulillah Ustaz. Oh, jadi bagaimana biar kita ibadah bulan berkah ini betul-betul panen pahala? Berarti Sami, hal yang pertama harus banyak ibadah. Tadi Guru Haji Ali Akbar udah bilang, jangan sia-siain waktu. Walaupun memang orang puasa Ramadan tidur aja ibadah. Diem aja, itu kayak orang zikir. Melongo doang, melongo kayak orang zikir. Tidur ibadah. Tapi mentang-mentang tidur ibadah, dari habis sholat subuh udah nawaitu. Aku niat tidur dari ibadah subuh sampai maghrib karena Allah Ta'ala. Amin. Nah itu namanya. Ntar pahala puasanya habis. Johornya kelewat, belum sholat. Misalnya asar kelewat, belum sholat gara-gara tidur. Emang tidur yang baik, tidur yang cukup aja buat ngilangin lelah kita di saat saum kita. Jangan kebanyakan tidur. Apapun kalau kebanyakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak cinta sama orang-orang yang berlebihan. Ya, begitu. Jadi gimana kalau tidur mulu kerjaannya? Ya kalau tidurnya mungkin untuk istirahat dia, kepentingan dia, boleh, nggak apa-apa. Ini kelihatannya Sami matanya pe bengul buat tidur mulu romananya ini. Salam sama ibu ya, sama bapak biar sehat terus ya, bisa umroh bareng lagi sama guru ya. Tetap semangat. Sallallahu Muhammad. Jadi promo nih Guru Ali Akbar jadi promo ya. Terima kasih. Apa? Ya. Oke. Alam biswab. Iya, Sami bagus pertanyaannya ya. Oke. Artinya ada motivasi untuk berubah ya. Iya, yang betul. Tadinya. Iya, makasih Ustaz. Siap, Sami. Sami, temanmu yang kepada guru. Ada bapak belakang Mi. Iya, ada bapak tadi. Iya. Tadi Dedek juga ada ya. Suaranya kedengaran nih Guru. Halo? Halo Pak. Pak Alinya langsung lift Pak. Saya nggak ngerti. Ada lagi mau nanya kali? Silakan.
Ada treble lagi apa? Ya silakan. Oh, nggak bisa ya suaranya ya. Orang lain nggak bisa ya. Kecuali admin ya. Om, Guru, oke, pesan ini ya, suaranya. Kedengar nggak suara saya? sip, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya kayak udah pindah ke kelas 10. Mana anak-anak cerdas di kelas 10 yang mau bertanya kembali kepada Guru Aang? Halo? Enggak ada? Ada? Oke, baik. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Mahbub, Istana Guru Aang yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan semua. Wabil khusus Bapak Kepala SMA Korpi Bekasi, kita doakan beliau semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberikan hidupnya. Anak sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:51 menit, sementara untuk pemateri Guru Aang berarti kita akhiri dulu ya. Guru Aang ditutup. Baik, Guru, baik. Sekaligus minta doanya. Baik, Guru. Jazakallah ahsanal jaza atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya. Amin. Dan kita doakan semua guru-guru, baik Bapak Kepala Sekolah maupun Dewan Guru, Korpri, semuanya sehat panjang umur di bulan berkah diberkahi Allah. Amin. Terkhusus kita doakan tuan-tuan guru kepada siswa-siswi SMA Korpri, semua insya Allah di bulan berkah juga diberkahi Allah. Disucikan oleh Allah dan kita semua bisa kembali berjumpa tatap muka seperti sedia kala dan terus Allah berkahi kita di bulan yang berkah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Guru Haji Akbar, saya langsung undur diri, tetap semangat. Dan salam silaturahim dari Al-Fakir Kunaipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Sehat selalu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Guru Aang. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk berdakwah. Terima kasih anak-anak sekalian dan setelah ini tetap kalian berlanjut kepada materi selanjutnya, jangan laptop kalian karena masih ada kajian materi yang kalian harus ikuti pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kegiatan pesantren Ramadan. Dan yang Bapak kan untuk selanjutnya kita lanjut kepada materi belajar Al-Quran.
yang insya Allah nanti akan dipandu atau dibimbing oleh Bapak Dr. Asep Saiful. Bapak Dr. Asep Saiful Bahri MAG. Ya. Jadi kalian jangan tutup dulu laptop kalian atau handphone kalian ya, karena kegiatan pesantren Ramadan tetap masih sampai jam 11 ya. Kita nunggu karena ini materinya langsung dari Provinsi Jawa Barat. Bapak, resume. Ingatkan resume. Oh ya. Anak-anak sekalian ya, Bapak banggakan, materi tadi sudah disampaikan oleh Guru Aang berkenaan dengan motivasi diri, ya, motivasi diri. Di sana ada beberapa hal penting berkenaan dengan motivasi. Wabil khusus memanfaatkan kesempatan mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan. Nah, silakan kalian resume, ya, resume, kamu catat materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, resume tadi kamu upload, ya, kamu kirim kepada wali kelas kalian, ya, kepada wali kelas, ya. Di Teams, ya, di Teams nanti kiriman kalian itu menjadi bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, ya. Pak, walaupun nggak seakurat mungkin nggak apa-apa kan Pak? Oh, nggak masalah, nggak masalah. Harus apa yang tadi guru akan harus mirip, enggak. Dibutuhkan kekuatan konsentrasi kalian dan sejauh mana kalian memahami kan. Jadi kalian kirim di Microsoft Teams sehingga Microsoft Teams tadi nanti kalian mengikuti kegiatan pesantren pindah barangkali. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, ya. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, ya. Tadi Bapak sampaikan. Udah di chat itu, nanti gabung ke situ. Oh ya. Kita masuk kepada materi Quran Pak Dok Saiful G. Kalau tadi motivasi tentang membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, ditambah lagi dengan sholat taraweh, ya. Ini sekarang kita, ya, bagaimana belajar, apakah nanti membacanya, kemudian tajwidnya, lalu makhrajnya atau makhrijul hurufnya. Nah, oleh karenanya mohon kalian siap-siap untuk bisa mengikutinya dengan baik, ya. Jangan ada yang tidur, ya. Nah, jangan tidur. Belum mulai. Ini link ya, link buat gabung ke materi selanjutnya kan? Iya. Jam 10.
Silakan kembali atau masuk ke link yang baru. Kalian lihat di grup kelas masing-masing. Di sana ada link untuk bergabung ke materi selanjutnya. Ya, silakan. Kalian bisa lewat Zoom atau juga bisa lewat YouTube. Ya, silakan. Berarti kalau ini Sri kita nggak bisa. Perasaan